Nah, teman-teman pejuang beasiswa, ini adalah timeline tahun pertama yang berisi detail setiap bulan, persiapan diri dan perjuangan yang saya lakukan untuk bisa studi dengan beasiswa di luar negeri. Seperti pada video-video sebelumnya, saya sudah menyebutkan saya memulai itu tahun 2016. Dan nanti baru berhasil untuk mendapat beasiswa dan lanjut studi tahun 2019. Berarti ini timeline tahun 2016 ini merupakan masa-masa awal saya meyakinkan diri, memantapkan diri untuk serius berjuang dan mempersiapkan diri untuk bisa memantaskan diri supaya eligible ketika mendaftar beasiswa dan juga eligible untuk bisa mendaftar perguruan tinggi di luar negeri. Sambil kuliah S2 dan bekerja, saya nyicil, ceritanya begitu teman-teman. Pada bulan Maret, itu karena saking pinginnya saya sudah kuat untuk kuliah ke luar negeri, saya mulai belajar strategi TOEFL mandiri. Hanya belajar dari buku dan video tutorial yang saya beli dari internet. Tidak ada guru secara langsung yang face to face mengajari saya tentang TOEFL. Semua itu mengingat saya masih kuliah, masih menyelesaikan tesis, masih yang berat-beratnya ini mengerjakan tesis, kemudian kerja juga. Makanya hanya ini yang bisa saya lakukan gitu teman-teman. Jadi tidak apa-apa kalau sudah niat, ya sekecil apapun usaha perlu kita lakukan sebisa mungkin. Daripada hanya niat terus tapi tidak berusaha, itu nanti kepinginan atau keinginan yang ada dalam niatan itu, mohon maaf, justru akan semakin menjauh untuk bisa kita gapai. Tapi dengan sedikit demi sedikit usaha, yakinlah nanti teman-teman akan sampai pada hal yang diniatkan. Nah, karena keyakinan itu sepertinya semesta ini mendukung, jadi pada tahun ini juga saya dilibatkan untuk mempersiapkan conference internasional dalam bidang pendidikan, khususnya teknologi pendidikan pada tahun 2016 di Bali. Nah, saya ke sini dulu ya. Kebetulan salah satu conference, maksud saya salah satu speaker dalam conference tersebut itu merupakan profesor dari Amerika, dan sebetulnya bukan salah satu karena kebanyakan speaker luar negerinya itu didatangkan dari Amerika, mengingat kita bekerja sama dengan asosiasi teknologi pendidikan yang ada di Amerika sana. Jadi mendatangkan salah satu profesor dari UNT ini, University of North Texas. Yang saya punya cerita tersendiri, nanti akan saya singgung di timeline tahun berikutnya terkait UNT ini. Nah, saya tidak mau melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan profesor tersebut, makanya sejak conference belum dimulai pun, belum jatuh tanggalnya pada 31 Juli hingga 3 Agustus, kira-kira pada bulan Juni itu saya sudah ngemail ke profesor tersebut, menanyakan kesempatan untuk S3 di kampusnya. Padahal teman-teman, bahasa Inggris saya masih belepotan, nulis
terutama writingnya juga, tensesnya, kata-katanya udah nggak jelas, pokoknya Indonesian English banget lah. Itu mengandalkan Google Translate. Tapi ya mungkin saking pengennya saya, jadi ya ya wes lah gitu, mungkin kata orang Jawa, ya udahlah dicoba aja gitu. Termasuk nekat saya sebetulnya. Karena bahasa Inggrisnya saja belum mumpuni tapi sudah mencoba berinteraksi dengan calon supervisor. Nah, pada akhirnya ETWC 2016 di Bali terlaksana. Saya memiliki kesempatan untuk duduk bersama profesor tersebut, membincangkan rencana saya untuk kuliah di kampusnya. Ya, waktu itu ya sempatlah beberapa menit, 5 sampai 10 menit ngobrolin bagaimana caranya bisa daftar di kampus dan lain sebagainya. Meskipun itu merupakan sebuah kesalahan, teman-teman. Itu karena saya ingin sampaikan juga ketika nanti conference dan ketemu profesor, hindari untuk mendiskusikan hal-hal yang teknis, tapi justru perbanyak mendiskusikan rencana penelitian, konsep penelitian, kemudian penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh profesor tersebut. Kenapa? Karena masalah teknis pendaftaran itu urusan administrasi, bukan urusan profesor. Jadi untuk teknis pendaftaran teman-teman cari aja di website kampus apa, itu sudah detail pasti bagaimana cara mendaftar di kampus tersebut. Beruntungnya pada Agustus saya lulus S2, sehingga saya bisa fokus untuk melanjutkan belajar bahasa Inggris di tempat yang benar-benar real, bukan belajar sendiri, tapi ada tempatnya. Saya datang ke situ bisa ketemu dengan mentornya, tutornya atau gurunya. Nah, saya belajar di, ya nggak apa-apa lah ya menyebutkan merek. Saya belajar di EF, English First, yang for adults selama 1 tahun. Dan keputusan untuk belajar di sini itu membutuhkan keberanian tersendiri, teman-teman. Dan juga menjadi taruhan. Nah, saya perlu menanyakan apakah teman-teman juga bakalan bisa berkorban sebanyak nominal yang saya keluarkan untuk kursus di EF Adults ini. Kenapa ini merupakan keputusan yang butuh keberanian? Karena tidak murah, teman-teman, untuk bisa kursus 1 tahun di sini. Tapi sudah kadung perjuangan dimulai, harus dituntaskan hingga berhasil. Pada akhirnya kalau saya sering mengisi seminar dengan materi ini, saya nyebutnya bukan buang uang atau bayar, enggak, tapi saya berinvestasi. Saya beranikan untuk berinvestasi senilai, kalau mungkin dibelikan motor metik terbaru pada tahun itu dapat gitu. Saya masih ingat betul biaya kursus di sini ini sebesar 16 juta. Nah, saya tanyakan nih ke teman-teman, berani nggak mengeluarkan segitu demi niat yang sudah teman-teman camkan dalam diri untuk bisa mendapatkan beasiswa dan studi ke luar negeri? Sekali lagi, saya ingin garis bawahi, misalkan teman-teman masih ragu, teman-teman bisa meyakinkan bahwasanya yang teman-teman keluarkan itu bukan hilang, tapi anggap saja itu sekali lagi investasi untuk masa depan teman-teman. Nah, syukurnya sekarang saya merasakan ya, alhamdulillah sudah mendapatkan beasiswa. Ini biar memotivasi teman-teman ya. Investasi saya 1 tahun untuk kursus bahasa Inggris di tempat ini itu sekarang adalah nominal beasiswa saya dalam 1 bulan. Nah, jadi tahuan deh berapa besaran beasiswa saya sekarang.
Kurang lebih begitu, tergantung kursnya ya. Karena di sini beasiswanya dalam bentuk euro. Nah, saya kuliah di Austria, di sini mata uangnya euro. Gitu. Nah, ini teman-teman di timeline 2016 yang ingin saya tekankan adalah berani nggak teman-teman dalam berjuang itu berinvestasi dengan nominal yang lumayan besar. Ini sudah menguras sebagian besar gaji saya untuk atau maksud saya selama bekerja di UNJ itu. Tapi ya sekali lagi investasi gitu. Nah, selanjutnya saya mulai di akhir tahun 2016 itu menulis CV dan personal statement, dan ini juga kalau dibilangnya apa ya? Ini juga ngotot banget lah gitu. Karena bahasa Inggrisnya belum bagus, tapi saya sudah mencoba-coba menulis CV dan personal statement. Tapi nggak apa-apa, itulah modal awal. Meskipun hasilnya masih jelek, paling tidak ketika sudah diniatkan pada tahun itu, kita benar-benar mulai juga berusaha mulai tahun itu juga. Video selanjutnya akan membahas apa yang saya perjuangkan pada tahun kedua. Jadi, sampai bertemu di serial video Road to PhD berikutnya, teman-teman. Semoga bermanfaat.